Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya dengan duduknya kita di tempat ibadah yang mulia ini, dalam rangka kita kembali mempelajari sunnah, petunjuk, ajaran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah wudu, yang secara khusus kita akan bahas pada kesempatan ini. Bagaimana cara mengusap kepala yang dicontohkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun sebelumnya kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rukun wudu yang selanjutnya adalah mengusap kepala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian hendak berdiri salat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai ke siku. Kemudian apa kata Allah? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Para ulama sepakat mengusap kepala adalah hukumnya wajib. Namun mereka berbeda pendapat, apakah mengusap seluruh kepala ataukah mengusap sebagian kepala. Ya, mereka sepakat wajib hukumnya, tapi berapa kadar yang wajib diusap? Apakah harus mengusap seluruh kepala ini ataukah cuman mengusap sebagiannya saja? Dalam mazhab al-Imam Malik dan mazhabnya al-Imam Ahmad rahimahullah,
wajib mengusap seluruh kepala, entah itu laki-laki dan wanita. Wujubu mashir ra'si kamilan fi haqqir rajul wal mar'ati sawa. Laki-laki maupun wanita dia mengusap seluruh kepalanya dari ubun-ubunnya ini sampai tengkuknya, Mereka berdalil dengan ayat yang tadi, Al-Maidah ayat ke-6, wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Huruf ba itu apa maknanya para jamaah? Lil ilsaq, dengan menempelkan tangan ketika mengusapnya. Kemudian dalam hadis-hadis yang sangat banyak nanti yang kita akan baca ketika menjelaskan tata cara mengusap kepala yang sesuai dengan sunnah, tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW mengusap sebagian kepalanya. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan yujzi'u mashar ra'si wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan cukup sebagian. Ini madhabnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Cukup sebagian, tidak harus seluruhnya. Tapi mereka berbeda pendapat lagi berapa jumlah sebagian itu. Menurut madhabnya Al-Imam Syafi'i salata sya'arat, ya, cukup 3 helai rambut. Ini nampak nyenyolet para jamaah ini. Ya, air, ya, usap, air, usap, air, usap. Terus telinga, usap. Mereka mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Salamatullah. Sebagian mengatakan rubu'ur ras, 1/4 kepala. Ada mengatakan waqilan nisf. Sebagian ulama yang lain mengatakan setengah. Taib. Pendapat yang ketiga, wujubu mashir ra'si kullihi lirrajul dunal mar'ah. Wajib mengusap kepala seluruhnya bagi laki-laki, bukan untuk wanita. Ini pendapat, salah satu pendapat riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Taib, ala kulli hal para jamaah, ini semua perbedaan di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, seluruhnya. Ya, seluruh kepala. Sebagaimana akan kita baca dalilnya. Yang mengatakan sebagian, dalilnya mana para jamaah? Ayat yang sama, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Ba pada ayat itu maksudnya sebagian katanya. Itu kata mereka. Ba maksudnya pada ayat itu apa? Sebagian. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah membantah tentang masalah ini. Bahkan salah seorang ulama ahli nahu yang bernama Sibawayh. Kalau di Lombok yang terkenal Tuan Guru Sibawayh. Tapi kalau ulama nahu dunia yang terkenal namanya Sibawayh juga. Beliau menyebutkan 15 tempat dalam kitabnya mengingkari para ulama yang mengatakan ba dalam ayat itu maknanya adalah sebagian. Tidak ada dalam bahasa Arab ba maknanya sebagian. Tapi makna ba itu ada di antara makna ya lil ilsaq, artinya dengan cara ditempelkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjut. Cara mengambil air untuk kepala. Ada 2 cara. Cara yang pertama, mengambil air dengan tangan kanan. Kemudian disatukan dengan tangan kiri. Kemudian dibuang airnya. Itu cara yang pertama.
Ambil air dengan tangan kanan, satukan dengan tangan kiri, kemudian buang, baru usap kepala. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum. Dari Atha ibn Yasar qala lana Ibnu Abbas. Dari Atha ibn Yasar bahwasanya Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada kami, atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Mele kaidah padaku pegitangin cara Nabi wudu mana? Maukah kalian aku perlihatkan ngumbe bagaimana cara Nabi SAW berwudu? Fada'a bi'ina'in fihi ma' faghtarafa gharfatan biyadihi famatmada wastanshaqa thumma akhadha ukhra. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak sampai ketika mengusap kepala, thumma qabada qabdatan. Kemudian beliau mengambil satu genggaman. Thumma nafada yadahu thumma masaha biha ra'sahu wa udhunayhi. Kemudian beliau mengambil dengan tangan kanannya, setelah itu disatukan dengan tangan kirinya, kemudian dibuang, barulah beliau Abdullah bin Abbas mengusap kepalanya. Ambil dengan tangan kanan, kemudian satukan dengan tangan kiri, kemudian buang. Baik. Kemudian cara yang kedua. Baik, cara yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian disatukan dengan tangan kiri, namun airnya tidak dibuang, namun diletakkan di tengah kepala. Ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama sama dengan cara yang kedua, bedanya cuma satu poin. Airnya enggak dibuang. Dalilnya hadis Abu Dawud juga. Dari Mughirah bin Farwah wa Yazid bin Abi Malik anna Muawiyah tawadda'a lin-nas kama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'a. Bahwasanya beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhoinya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Falamma balagha ra'sahu, ketika sampai ingin mengusap kepala, gharafa gharfatan min ma'in fatalaqqaha bishimalihi. Diambillah satu cidukan dengan tangan kanan, kemudian disambar dengan tangan kirinya. Kemudian hatta wada'aha ala wasati ra'sihi, kemudian diletakkan di tengah kepalanya. Diletakkan di mana? Di tengah kepalanya. Yang kebanyakan kita praktekkan para jamaah adalah dengan cara yang pertama, ambil dengan tangan kanan, kemudian buang, kemudian usap. Baik. Itu cara mengambil air. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian poin yang selanjutnya, cara mengusap kepala. Ini ada 4 cara yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan bahas memisahkan antara air kepala dengan air telinga. Apakah dipisah airnya ataukah tidak? Cara yang pertama para jamaah, perhatikan dengan baik ini. Basahi kedua tangan dengan air dengan cara yang tadi. Ambil dengan tangan kanan, satukan dengan tangan kiri, kemudian dibuang. Kemudian letakkan kepala dari bagian depan. Dorong ke belakang sampai tengkuk. Mana tengkuk para jamaah? Ini. Nah, sampai tengkuk. Bukan sampai batas rambut. Ingat para jamaah, bukan batas rambut. Dia pendek rambut antum, bukan jadi ukurannya. Dulu pelu bulu sampai ini, sampai toa. Nah, jangan rambutnya jadi ukuran. Tapi sampai mana? Sampai qafah, tengkuk.
Kemudian dari tengkuk kembali ke depan. Jelas para jamaah ini? Kemudian telinga. Baik, kita baca dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Zaid. Wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya tentang tata cara berwuduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencontohkan dari membasuh tangan, berkumur-kumur, istinsyak, istinsar, membasuh tangan, membasuh wajah. Kemudian beliau mencontohkan, "Tsumma masaha ra'sahu biyadihi fa aqbala wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba biha ila qafah. Tsumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu, tsumma ghasala rijlaihi." Ketika sampai pada kepala, beliau mulai mengusap dari depan ke belakang. Dijelaskan sampai kepada qafahu, tengkuknya. Apa bahasa anta? Kendeko. Dari ujung ini para jamaah, ujung rambut yang di sini, depan kepala ini sampai mana? Sampai kendeko, sampai tengkuknya. Balik lagi dari tengkuk ke depan. Kemudian dalil yang lain mengusap telinga, dalilnya hadis yang sahih. Al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu bagian dari kepala. Ini cara yang pertama para jamaah. Lagu main yang tengah di madhab Syafi'i ini. Colep. Ya, begitu juga telinga colep. Tapi para jamaah, ini hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari wa Muslim, mencontohkan bagaimana tata cara wudhunya Nabi. Nabi itu mengusap dari mana? Depan ke belakang, tengkuk ke depan. Itu cara Nabi SAW. Lagu kita merenta kecap-kecap doang para jamaah ini. Ya, maunya yang lebih sederhana, maunya yang lebih simpel, maunya si modak madik nah. Modak madik lagu ya jawab modak madik. Nah ini. Lamun modak madik sesuai si dalil je mengumbe kan tidak ada masalah. Tapi kalau jauh dari dalil, maka ini tentunya sangat menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan ketika membasuh kaki para jamaah. Imam Malik, ini kita akan baca ceritanya. Ketika ditanya bagaimana hukumnya menyela-nyela kaki dengan jari kelingking ketika berwudu, apa jawaban Imam Malik? Denulak gawe sih dengan-denganin. Itu fatwa pertama. Tapi ditegur oleh salah seorang yang ulama yang bernama Ibnu Wahab. Ditegur, ini dalilnya wahai imam. Tulakangnya fatwanya si layak para jamaah. Oh, fatwa saya dulu tidak benar. Ini fatwa yang hukumnya adalah sunnah. Wajib kembali kepada apa? Kepada dalil. Cara yang kedua. Mulai dari kepala belakang dan mengusap ke depan, kemudian mengembalikan ke belakang. Lawan dari yang pertama. Kalau pertama mulai dari mana para jamaah? Mulai dengan julu otak no ini. Bejulu bemudi, mudi bejulu, depan belakang, belakang depan. Tapi cara yang kedua ini dari belakang, dari tengkuk kemana? Ke depan. Lagi ke belakang. Baik, dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dari Rubai' binti Muawidh radhiyallahu anha sama menyebutkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina ya fahaddatsatna annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami ya, kemudian beliau mencontohkan tata cara wudunya. Ketika sampai kepada mengusap kepala, apa kata Rubai' bercerita tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
wa masaha bi ra'sihi marratain. Beliau mengusap kepalanya 2 kali. Nah, nanti kita akan sebutkan jumlah jumlah usapan kepala itu berapa? Ada 3 nanti. Beliau mengusap kepala berapa? 2 kali. Bada'a bi muakhkhari ra'sihi thumma bi muqaddamihi wa bi udhunayhi kiltayhima wa wadda'a rijlaihi salasan. Kata Rubai', Nabi SAW mulai dari belakang ke depan, depan ke belakang, kemudian diusap kedua telinganya. Ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya kepala satu paket dengan telinga. Tapi memang ada hadis yang sahih memisahkan air kepala dengan air telinga. Nanti kita akan sebutkan bagaimana dalil tersebut, bagaimana kita menghadapinya. Jelas cara yang kedua para jamaah? Jelas yang kedua? Baik. Nanti tes tidak. Nanti kita akan tes mencontohkannya. Cara yang ketiga. Nah, hadis Muawiyah tadi. Ambil air dengan tangan kanan, letakkan tangan kiri, tuangkan di tengah kepala. Ketika air akan menetes atau hampir menetes, usap dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi. Apa beda sisi pertama ini? Apa bedanya dengan yang pertama para jamaah? Cara mengambil airnya. Itu bedanya para jamaah. Lamun temile mau pahala luwe silah. Ya, kadang-kadang cara pertama, kadang-kadang cara kedua, kadang-kadang cara ketiga, nanti kadang-kadang cara keempat. Subhanallah. Kalau sudah kita berusaha mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita termasuk orang-orang yang betul-betul berusaha menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Lagu ahlus sunnah ngenta apa madhab dah ahlus sunnah, tapi tidak pernah mau mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan yang makruh terus. Ya, bagaimana mau menjadi ahlus sunnah? Sunnah aku lagu apa? Makruh kanyan pilihan ini. Baik. Dalilnya hadis Muawiyah tadi riwayat Abu Daud. Hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sunan Abi Daud. Annahu tawadda'a kama ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Falamma balagha rasahu gharafa gharfatan min ma'in fatalaqqaha bishimalihi hatta wada'aha ala wasati ra'sihi hatta qatara al-ma'u aw kada yaqtur thumma masaha bimuqaddamihi ila muakhirihi wa min muakhirihi ila muqaddamihi. Muawiyah mencontohkan, ambil air dengan tangan kanannya, kemudian satukan dengan tangan kiri, diletakkan wasati ra'sihi, di tengah kepalanya. Ketika air menetes atau hampir menetes, beliau mengusap dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ini cara yang ketiga. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah begitu jeli dilihat oleh para sahabat. Sangat jeli mata para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perbuatannya. Ya, ngombe cara nambait ai badana itu sih para sahabat ini. Bagaimana dia meletakkan dengan tangan kiri, disatukan dengan tangan kirinya. Di mana dia meletakkan airnya, dicontohkan betul-betul oleh para sahabat Nabi SAW. Maka sangat aneh para jamaah apabila ada suatu ibadah yang dikatakan ibadah, namun Nabi dan para sahabat tidak pernah mengerjakannya, tapi kita mau mengerjakannya.
Maka sangat aneh apabila ada orang yang mengatakan, iya betul sahabat tidak pernah menggunakannya, kita yang mengerjakannya. Kenapa? Ini bagus, ini baik. Apa sih anggap tak bagus? Wah, dengan layak para sahabat gawe ya. Lamun itu bagus. Apa yang kita anggap baik, jikalau memang itu baik, para sahabat dulu pasti sudah mengerjakannya para jamaah. Karena apa? Para sahabat itu para jamaah, semua kebaikan yang diajarkan oleh Nabi, semua keburukan yang dilarang oleh Nabi SAW, semua sudah dikerjakan, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka jangan coba-coba kita menganggap, oh ini bagus menurutku, menurut masyarakat, menurut orang banyak. Jadi yang namanya ma'ruf para jamaah, yang namanya ma'ruf, segala sesuatu yang dilihat baik oleh agama, itu ma'ruf. Jadi ukuran baik dan tidak baik itu adalah urusan agama. Ini mungkar, kapan dikatakan mungkar? Apabila agama mengatakan dia mungkar. Bukan dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Mungkin di suatu kebiasaan masyarakat berjenggot itu enggak bagus, misalkan. Tapi kalau menurut syariat itu bagus. Mungkin di sebagian masyarakat, cadar, cadar ini kan harus pakaian baru ruangan ini kan. Nah, ya. Padahal kalau dibaca dalam mazhab Syafi'i, jelas para ulama Syafi'i menganjurkan untuk bercadar. Baik para jamaah, cara yang keberapa? Keempat. Mengusap kepala dari depan ke belakang. Tidak perlu dibalikkan ke depan lagi. Cuman satu kali usapan ke belakang saja. Kemudian telinga. Dalilnya hadits riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Tsumma wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha, tsumma masahat ra'sahu mashatan wahidatan ila muakhirati, tsumma amarrat yadayha bi udhunayha." Perhatikan ini para jamaah. Aisyah radhiyallahu taala mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dari depan ke belakang. Kemudian beliau amarrat. Perhatikan lafaz hadis ini para jamaah. Apa arti amarrat? Ya, beliau mengusap telinganya, kedua telinganya dengan kedua tangannya. Ini nama mengusap. Kalau ini namanya menyentuh, jelut, nyolet. Iya, masih duit ke ngaju cara ini para jamaah? Masih banyak. Ya ambil air. Nah, ibu-ibu, ndeknya ke cara antar lah ini. Iya wah cara antar ini. Iya ran, bukan mengusap nama itu, namanya menyentuh. Tapi dalam hadis ini jelas Aisyah mengusap kedua telinganya. Ini masukkan telunjuk sini berarti. Kemudian diusap. Itu cara yang benar. Nah, ini 4 cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke kira-kira ini para jamaah? Dia nak kanggo dia jelas dia nak. Abu Aban jelas? Pas ini aku beda dah. Nah, bekaring prakteknya ini para jamaah. Tinggal dipraktekkan. Tapi sebelum kita bahas jumlah basuhan kepala ada berapa, kita akan ambil tentang pembahasan mengusap kepala dan telinga, apakah dibedakan airnya atau tidak. Perhatikan, saya baca perbedaan pendapatnya. Ini untuk ilmu saja para jamaah. Untuk ilmu saja. Pendapat Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan dipisah air telinga dengan air
kepala. Saya ulang para jamaah. Pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka mengatakan air kepala dan air telinga dipisah. Tapi ingat, nanti kita akan baca dalilnya. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, air kepala dan air telinga itu satu. Sebagaimana kita baca dalilnya tadi sangat banyak. Tidak ada yang menyebutkan memisahkan. Taib. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Inilah sandaran Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka mengatakan air kepala dipisah dengan air telinga. Saya ulang sekali lagi, pendapat yang lebih kuat, kepala dan telinga tidak perlu dipisahkan. Sebagaimana dalil-dalil yang banyak. Tapi kita tahu dalil mereka para jamaah. Kita baca dalil yang mengatakan memisahkan antara air kepala dengan air telinga. Dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghaira allazi akhadhahu li ra'sihi. Abdullah bin Zaid melihat Nabi SAW mengambil air untuk telinganya berbeda dengan air yang digunakan untuk kepalanya. Jelas hadisnya. Air kepala beda dengan air telinga. Tapi hadis ini hadis yang syadz. Apa nama hadis syadz para jamaah? Hadis yang sahih menyelisih hadis yang lebih sahih. Sahih hadisnya berbahasa. Tapi riwayat ini riwayat yang menyelisih riwayat-riwayat perawi yang lebih sahih. Dari hadis Abdullah bin Zaid, sahabatnya sama. Para jamaah, pada lengan rawinya ini sama perawinya, sama-sama Abdullah bin Zaid. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan masaha bi ra'sihi bima'in ghairu fadli yadayhi. Nabi SAW mengusap kepalanya dengan air, bukan air yang digunakan untuk membasuh kedua tangannya. Inilah lafaz yang sahih. Lafaz yang tadi itu lafaz yang syadz. Bagaimana dalam riwayat Abu Daud juga. Maka pendapat yang lebih kuat yang mana para jamaah? Tidak perlu dipisahkan. Tapi memang perbuatan ini sahih dari sahabat Abdullah bin Umar. Betul para jamaah. Perbuatan ini datang dari Abdullah bin Umar dengan riwayat yang sahih. Saya lupa siapa yang meriwayatkannya. Tapi saya pernah baca para jamaah, riwayat itu riwayat yang sahih. Itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Tapi dari Nabi enggak sahih. Ingat, dari Nabi tidak sahih. Yang sahih dari sahabat. Mana yang lebih utama? Yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut kepada pembahasan mana para jamaah? Mengusap, jumlah usapan kepala. Abu Aban, kanggo kelebih dengan saya. Apakah boleh lebih dari satu? Boleh? Tidak boleh. Alhamdulillah. Boleh apa enggak para jamaah? Tadi hadis yang kedua, cara yang kedua, hadis Rubai'. Berapa kali? 2 kali. Cara yang mana para? Belakang, depan. Depan, belakang. Itu Rubai' mencontohkan berapa? 2 kali. Sunnah yang pertama 1 kali usapan. Ini yang paling banyak riwayatnya. Perhatikan para jamaah. 1 kali ini yang paling banyak. Tapi kita sekarang yang paling sering mana? 3 kali. Terus nyolet-nyolet lagi. Ya, saya 3 kali.
Padahal yang paling banyak riwayatnya 1 kali. Bukan berarti nggak boleh, boleh lebih dari 1 kali. Tapi riwayat yang paling banyak kata Imam Albani rahimahullah adalah riwayat yang 1 kali. Tapi ada orang yang mengusap kepalanya lebih dari 1 kali, jangan diingkari. Stop. Jangan kanggo lebih yang sekali. Oh, salah berarti. Berarti kita belajar setengah-setengah ini para jamaah. Makanya terkadang kita mengingkari perbuatan seseorang karena kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita. Coba takadu azan Abi Mahzurah di sini orang, karena baru azanmu Salah Nurul Iman ini mana? Karena orang tidak tahu dalilnya para jamaah. Dan itu azannya Imam Syafi'i sebagaimana kita jelaskan di mana? Majid Ringkas Selam. Azan Abi Mahzurah itu madhab Syafi'i. Kalau azan yang tersebar di kita ini azannya Bilal, Abdullah bin Zaid. Azannya Abi Mahzurah itu jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, suaranya kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang, angkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu azan dalam mazhab Syafi'i para jamaah. Lagu lamun teka dua paran ajaran baru nangka. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Ya kalau disampaikan dalilnya, oh iya ternyata dalilnya sahih. Nah, begitu para jamaah. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mengingkari suatu perbuatan. Maklumin wahkan. Nah, jangan diajak berdebat lagi. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu biasanya lebih ganas debatnya daripada orang yang tahu. Baik, kita baca dalilnya. Dalilnya sudah banyak tadi, ya. Yang kita baca dari hadis Muawiyah, kemudian hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi itu mengusap kepalanya berapa? 1 kali. Yang kedua, 2 kali. Hadisnya mana tadi? Hadis Rubai' tadi, riwayat Abu Daud. Ya, bahwasanya beliau mengusap kepalanya berapa? 2 kali. Nah, ini yang ketiga yang kita baca. Mengusap kepala 3 kali usapan. Hadisnya riwayat Abu Daud dari Abu Salamah ibn Abdurrahman an Humran. Dari Abu Salamah ibn Abdurrahman dari Humran, qala ra'aitu Utsman bin Affan tawadda'a fa dzakara nahwahu wa qala fihi wa masaha ra'sahu salasan. Humran bercerita, beliau melihat Utsman bin Affan mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai mengusap kepala, beliau mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Maka dari hadis-hadis ini kita menyimpulkan bahwasanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunnahkan untuk mengusap kepalanya 1 kali. Disunnahkan untuk mengusap kepalanya 2 kali. Disunnahkan mengusap kepalanya 3 kali. Namun riwayat 1 kali itu lebih banyak daripada riwayat yang 2 kali dan 3 kali. Jelas para jamaah? Udah azan ini? Taib. Mengusap surban. Singadu sorban, imamah. Mana mas imamah yang dililit? Ya. Tapi jarang kita pakai dia ini para jamaah. Kecuali tuan guru kan. Tuan guru juga mungkin ada yang melilit. Ya. Itu namanya imamah. Kalau yang dipakai seperti Ustaz kita Ustaz Mizan itu namanya shimal. Lalu bahasa antep pada sorban. Tapi kalau imamah itu dengan cara dililit panjang, prosesnya agak lumayan ruwet para jamaah. Jadi ini menunjukkan mudahnya Islam ini para jamaah. Segala sesuatu yang memberatkan itu diberikan keringanan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan ketika Nabi memakai surban, beliau famasaha bi nasiyatihi
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keningnya, wa 'ala imamah, dan imamah. Keningnya diusap, dari keningnya, dan imamah. Tidak harus dibuka para jamaah. Maka begitu pula kata para ulama, para wanita yang wudhu di tempat umum, boleh bagi mereka untuk mengusap jilbabnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya ketika berwudhu. Baik. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Nabi SAW hanya mengusap apa? Imamah tanpa mengusap keningnya. Nah, ini beberapa riwayat yang dijelaskan oleh para ulama kita yang berkaitan dengan masalah mengusap kepala. Kita kira demikian para jamaah. Akan datang pembahasan selanjutnya nanti, pembahasan membasuh kaki, ya. Bagaimana akan kita sebutkan cerita sunnahnya menggunakan jari kelingking, dan nanti akan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan cara yang luar biasa para jamaah mengistinbat dari dalil. Kemudian kita akan sebutkan doa-doa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan wudu. Silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Pengambilan air ketika wudhu, Ustaz, batasan kecilnya air kan di keran itu bagaimana? Apakah setelah pas kita ngambil, Ustaz, kan kita basuh, apakah yang jatuh itu terhitung mubaziran yang jatuh dari keran itu? Nah, kita ambil air, nah, kita bisa buka, nah, kan tetap ada yang jatuh. Apakah kita matikan kerannya dulu biar tidak mubazir, gitu kan? Baik, terus pertanyaan selanjutnya. Kedua, tentang hadis memotong kumis dan membiarkan jenggot. Memotong ini batasannya bagaimana? Bolehkah mengintis habis atau sekedar memotong saja? Baik. Pertanyaan yang pertama, ketika wudhu di keran, apakah kita mematikan keran setiap selesai mengambilkan air? Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada orang-orang ya'taduna fit tuhur, orang-orang yang berlebihan dalam bersuci. Nabi kita SAW berwudu dengan satu mud, air yang sekitar 1 gelas inilah. Saking iritnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menggunakan air. Kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Maka sebaiknya ketika atau airnya kecil tidak ada masalah. Ya, airnya kecil tidak ada masalah. Kemudian atau dimatikan juga tidak ada masalah. Keduanya tidak ada masalah. Tapi semakin baik ada semakin sedikit dalam menggunakan air. Jelas ini? Nah, yang kedua tentang apa tadi? Motong kumis. Nah, motong kumis kayak begini para jamaah nih. Jangan dicukur pakai pengkuris itu. Itu namanya halq. Sedangkan dalam dalil mengatakan qassus syarib, mencukur, memotong. Beda dengan mengkuris. Qas, memotong. Kalau halq, ya. Makanya ashrun minal fitrah. Di antaranya qassus syarib wa halqul anah. Kalau bulu kemaluan, kuris. Nah, itu bedanya. Nah, jelas ini para jamaah. Ya. Lagu iya teman nang tadi, suwe tengah guntang mana? Lama kita gunting, pakai ini lebih instan. Ya, makanya yang sunnah itu memotong dengan gunting, dengan ditipiskan, bukan dicukur habis. Jelas para jamaah? Nah, Allah Ta'ala alam. Pertanyaan yang lain? Sila. Menyimpang dari tadi. Terus. Mufarokas. Terus.
yang menyebabkan seseorang barokah dengan caranya seperti ini. Misalkan ada keperluan pribadi dan toilet dan sebagainya, apakah dia memutuskan sholat atau dia melakukan sholat sendiri, Ustaz? Maksudnya? Maksudnya dipercepat sholatnya sendiri dengan barokah meninggalkan imam, Ustaz. Taib. Dalam kondisi yang sangat darurat, itu boleh seorang mufarakah dan dilihat imamnya sangatlah lama. Seperti kisahnya siapa? Muaz dengan seorang pemuda itu, ya, kisahnya sangat banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Dan ini kemarin kita bahas di San Montong, hadis yang menunjukkan bolehnya mencukupkan dengan bacaan Al-Fatihah. Artinya terkadang boleh seorang itu hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat dalam sholatnya. Misalkan kondisi yang sangat mendesak, ya, tiba-tiba sakit antum dalam sholat, sakit perut, sakit melilit sekali, sedangkan antum tahu imamnya sangat panjang bacaannya ini, maka di situ boleh mufarakah. Tapi imamnya cuma baca sabbihis, ya nggak boleh mufarakah. Muaz baca apa? Al-Baqarah pada jemaah salat Isya. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Saling adu dia. Saya laporkan kamu kepada Nabi SAW. Jawabnya sama pemuda ini, saya juga akan melaporkan kamu kepada Nabi. Saling tantang ya. Ida ngelaporang, aku ngelaporang dah kan. Akhirnya datang kedua-duanya kepada Nabi SAW. Diceritakan, "Hai Rasulullah, nahnu qaumun na'mal bi aidina wa nasqi bi nawadihina," kata pemuda ini. "Hai Rasulullah, kita ini orang yang lelah kerja dari pagi pakai tangan." Ya. Muaz ini sholat baca surat Al-Baqarah, coba katanya. Terpaksa aku sugul sholat. Sholat di pinggir masjid itu dia sholat para jamaah. Ya, akhirnya yang disalahkan siapa? Muaz. Makanya Nabi SAW perintahkan, jika kalian menjadi imam, hendaklah dia ringankan sholat. Hanya karena ada orang yang tua, karena ada yang lemah. Sholat Isya dibaca Ar-Rahman. La ilaha illallah. Tiba-tiba sakit perut antum terus. Ya benar tadah terjawab. Ya, sholat mufarakah tidak ada masalah, karena itu kondisi darurat. Makanya kaidah dalam diletakkan oleh para ulama kita, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Wallahu taala a'lam. Ya. Masalah Sujud. Bagaimana misalnya kita ada sesuatu yang menghalangi lidah kita, misalnya rambut, banyak orang yang mendorong itu ketika sholat itu memakai rambut, lidahnya untuk tidak menghalangi lidah untuk sujud. Ketika ada sesuatu yang menghalangi, apakah sholat kita sah? Taib. Pertanyaannya tentang masalah, ya, kening yang tertutup oleh topi misalkan, atau sejadah misalkan. Maka ini dijelaskan oleh para ulama kita, ini hukumnya boleh. Makanya terkadang di masjid itu pakai karpet apa enggak pada jam? Udah pakai karpet, pakai sejadah lagi. Ya. Dan dalil-dalil disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW ketika pada musim panas beliau meletakkan kain. Ya. Terlebih zaman dahulu nggak ada pakai keramik begini pada zaman. Ya. Langsung masjidnya berlapiskan apa? Tanah atau pasir pada zaman seperti itu. Sehingga musim panas ya otomatis panas tanahnya itu. Sehingga diletakkan apa? Pelapis kain untuk menghalangi panasnya kening mereka ketika bersujud. Maka hukumnya tidak ada masalah, boleh insyaallah. Allah taala a'lam. Pertanyaan di sini dari para pemirsa, bagaimana ucapan terima kasih, syukran, jazakumullahu khair, atau cukup jazakallah saja? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita Indonesia terima kasih ganti dengan doa para jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang diberikan kebaikan kepada dia, faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana,
kemudian dia mengatakan kepada orang yang memberikan kebaikan kepada dia, jazakallahu khairan. Kalau ibu-ibu, jazakillah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau terima kasih, ini nggak ada, ini hukumnya boleh saja. Karena ini muamalah, nggak ada harus pakai jazakallah. Tapi lebih baiknya jazakumullah para jamaah khairan. Karena ini doa ablagha fis sana, yang mengucapkan seperti ini dia telah luar biasa dalam memberikan doa dan pujian kepadanya. Ya. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, ya. Para sahabat senantiasa suka mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Tapi ada kesalahan para jamaah. Kita cuma mencukupkan dengan kata jazakallah. Ini salah. Semoga Allah membalasmu. Balasan apa dulu ini? Jangan-jangan keburukan. Seharusnya apa? Jazakallahu khairan. Enggak perlu kasirah lagi. Umum itu lebih banyak. Allah yang Maha Tahu yang memberikan kebaikan kepada kita. Jelas ini para jamaah? Nah, ganti terima kasih dengan jazakallahu khairan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Pertanyaan yang lain. Bolehkah cuma mengusap kaos kaki untuk muslimah dalam berwudu? Boleh jikalau dia memakai kaos kaki itu dalam keadaan suci. Tapi dia pakai kaos kakinya kapan? Batal wudunya. Baru dia pakai kaos kaki. Ya harus dibuka. Kaos kaki yang boleh diusap itu yang menutupi kedua mata kaki. Seperti khuf. Hukumnya sama, kata para ulama. Bagi mukim sehari semalam, ibu-ibu. Bagi musafir 3 hari 3 malam dipakai setelah dia bersuci. Itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Tapi kalau dipakai dalam keadaan berhadas harus dibuka. Jelas ini? Nah, wallahu taala a'lam. Apakah boleh menggunakan air yang di dalam ember untuk berwudu? Apakah berwudu menggunakan air yang mengalir? Ini sudah sering kita bahas masalah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi dan istri beliau sering mandi bareng dengan menggunakan bejana. Kira-kira mungkin nggak air itu nggak ada kembali masuk menetes dari tangan beliau? Pasti. Makanya sebenarnya para jamaah tidak ada air yang musta'mal. Tidak ada air yang musta'mal. Dengan dalil-dalil memang ada perbedaan pendapat. Ada air musta'mal dalam mazhab Syafi'i, ada air musta'mal. Tapi kita lihat dalil-dalil yang sahih, Nabi dan para sahabat sering berwudu dari bejana para jamaah. Kira-kira percikan itu bisa dihindari apa enggak? Sulit para jamaah. Kecuali dia lalu semeter dulu mundur, baru maju lagi. Tapi sebagaimana yang kita katakan, dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah antum habis cuci tangan, masukkan kembali tangan. Kira-kira tangan yang kita basuh tadi itu kering nggak dia para jamaah? Enggak, pasti ada sisa air. Kita masukkan lagi. Atau solusinya dengan cara dituangkan. Tapi sebagaimana dalil yang sahih kita katakan bahwasanya air yang musta'mal itu suci dan mensucikan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Maka dari pertanyaan ini boleh menggunakan air wudu. Enggak harus air yang mengalir. Ya, boleh berwudu dari bejana. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sahih dari Utsman dan para sahabat yang lainnya. Cara mengusap jilbab bagi perempuan saat berwudu di luar ruangan. Apakah cukup mengusap ke belakang tanpa harus dikembalikan ke depan? Boleh, ke belakang saja boleh, depan belakang juga boleh. Itu cara-cara semuanya disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ibu-ibu di luar ruangan, kalau buka jilbab otomatis auratnya kelihatan. Ya maka cukup usap apa? Ya, jilbabnya. Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, belakang depan, cara yang 4 itu boleh semuanya dipraktekkan. Jelas para jamaah? Nah, Allahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Nah, Abu Aban. Untuk usapan yang 3 kali itu apakah termasuk juga 3 hari?
Iya, semuanya telinga 3 kali. Karena sudah kita katakan, kepala dan telinga itu satu paket. Al-udhunani minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Abu Aban? Nah, wallahu taala ala wa alam. Biyawahkah juga para jamaah ini? Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus semangat belajar petunjuk Rasul SAW dalam perkara ibadah, ya, dan perkara agama dan syariat-syariat yang lainnya. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu dan meniti kebaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang datang dari kebenaran itu datang dari Allah. Apa yang datang dari keburukan itu datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.